Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya masih di channel YouTube yang sama, yaitu di Dwi channelnya pembahasan. Pada pembahasan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan suatu materi tentang pengertian tokoh public speaking. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk tetap di subscribe, di like jika menyukai video ini, dan jika video ini bermanfaat, silahkan di share ke teman yang lain. Gak usah basa-basi lagi, kita langsung saja kita bahas pengertian. Apa itu public speaking? Public speaking adalah seni berbicara di depan umum dengan menggunakan teknik persuasif, sehingga orang yang mendengarkannya tertarik untuk merubah perilakunya sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator atau si penyampaian. Dengan kita belajar public speaking, diharapkan dapat melakukan seni berkomunikasi lisan secara efektif di depan umum. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita harus tahu dulu latar belakang dari public speaking itu apa. Latar belakang public speaking itu kita semua tahu bahwa semua orang pasti bisa berbicara, tapi tidak semua orang dapat berbicara dengan menarik perhatian ketika berada di depan umum. Sebelum public speaking ini terkenal pada zaman dulu, ada istilah yang namanya retorika. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, retorika adalah keterampilan berbicara secara efektif. Salah satu penganut aliran retorika yaitu Socrates yang hidup pada tahun zaman dulu, yang mana retorika digunakan sebagai kebenaran melalui dialog-dialog teknik. Seperti yang dikatakan ilmuwan yang bernama Plato, ia sebagai seorang pendidik, dia mengatakan 3 aspek penting dalam retorika, yaitu apa? Yaitu pendidikan, yaitu kemudian alat untuk mengetahui kedudukan dalam pemerintah, kemudian yang ketiga yaitu alat mempengaruhi rakyat. Dan juga ilmuwan yang bernama Aristoteles, dan waktu zaman dulu dia yang mengajarkan dalam retorika, orang harus bisa mengatakan dengan jelas, singkat, dan meyakinkan. Para ahli retorika mengatakan mengartikan sama, yaitu tentang keahlian atau seni keahlian berbicara atau berpidato yang sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi, bahwa inti dari public speaking adalah menyampaikan pesan bukan hanya dengan kata-kata saja, akan tetapi dengan bahasa tubuh dan juga dengan gambar atau visual. Nah, kita lanjut ke tokoh utama, yaitu James Winners. Dalam buku public speaking, dia menggunakan dasar psikologi. Nah, James mendefinisikan persuasif dengan proses yang menumbuhkan perhatian, penting untuk membangkitkan emosi melalui motif psikologi. Nah, seperti pentingnya pribadi, kewajiban sosial, dan juga kewajiban agama. Kemudian yang kedua yaitu ada Charles Henry Woolworth, psikologi. Nah, dia seorang psikologi sebagai ilmu tingkat berdasarkan dari ilmu bernama Plato. Dia merupakan ungkapan kepribadian. Nah, dia mengutip dari ucapan Plato yang merupakan ungkapan kepribadiannya. Logika adalah dasar utama persuasi. Dalam menyusun persiapan pidato harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu ada 3 poin, yaitu teliti dalam tujuan, ketahui khalayak dan juga situasinya. Kemudian yang ketiga, tentukan proposal yang cocok dengan khalayak dan situasinya. Dia mengutip dari ungkapan Plato yang mengungkapkan kepribadiannya, yang mana logika adalah dasar utama persuasi. Dalam menyusun persiapan pidato harus ada 4 hal yang harus diperhatikan.
berikan, yaitu sebagai berikut, yaitu teliti yang pertama, teliti tujuannya, kemudian ketahui khalayak dan situasinya, kemudian yang ketiga, tentukan proposal yang cocok dengan khalayak dan situasinya, kemudian yang keempat, pilih kalimat-kalimat yang dipertalikan secara logis, kemudian yang ketiga yaitu yang word bridges, yaitu menetapkan faktor keinginan decide sebagai persuasi, sebagai dasar dari persuasi. Persuasi itu meliputi 4 unsur, yaitu yang pertama, rebut perhatian pendengar, kemudian usahakan pendengar untuk mempercayai kemampuan dan karakter Anda, kemudian yang ketiga itu dasarkanlah pemikiran pada keinginan, kemudian yang keempat yaitu kembangkanlah gagasan sesuai dengan sikap dan pendengar dari pendengar. Kemudian yang keempat yaitu ada alam kontrol, yang dalam bukunya menurut kontrol, pesan harus disusun berdasarkan proses berpikir manusia yang disebutkan dalam positive script. Sampai sini ada yang dipertanyakan atau sudah mengerti semuanya? Sudah? Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ayo kita sama-sama belajar public speaking. Itu kenapa? Karena dalam belajar public speaking itu menyenangkan sekali, dapat menarik perhatian orang. Walaupun kita di sini jadi pusat perhatian, tapi disitulah serunya di situ. Oke, thanks for watching. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.